Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal atau pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Terkait asal-usulnya ada beberapa pendapat yang berkembang. Pendapat pertama menyatakan Sunan Kalijaga orang Jawa asli keturunan Adipati Wengker, yang juga ayah dari Arya Wiraraja. Pendapat ini didasarkan pada catatan historis Babat Tuban dan data keluarga besar keturunan Sunan Kalijaga. Di dalam babat tersebut diceritakan Arya Teja alias Abdul Rahman berhasil mengislamkan Adipati Tuban Arya Dikara dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut, Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Catatan babat Tuban ini diperkuat juga dengan catatan masyhur penulis dan bendahara Portugis Tom Pearce. Menurut catatan Tom Pearce, penguasa Tuban pada tahun 1400 adalah cucu dari penguasa Islam pertama di Tuban, yakni Arya Wilakita. Menurut catatan Tom Pearce, penguasa Tuban pada tahun 1400 Masehi adalah cucu dari penguasa Islam pertama di Tuban, yakni Arya Wilatikta, dan Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said adalah putra Arya Wilatikta. Adapun pendapat yang kedua adalah menyatakan Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab. Pendapat kedua ini disebut-sebut berdasarkan keterangan penasihat khusus pemerintah kolonial Belanda, Van den Berg, yang menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab yang silsilahnya sampai ke Rasulullah. Sejarawan lain seperti De Graaf juga menilai bahwa Arya Teja memiliki silsilah dengan Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah. Adanya 3 versi sejarah tentang Sunan Kalijaga, tetapi yang dikembangkan hanya versi Jawa. Sedang 2 versi yang lain tidak pernah dijumpai secara tertulis, berarti telah terjadi distorsi tentang kisah anggota Wali Songo paling terkenal ini. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Santi Kusumo. Dia adalah putra Empu Santi Badra dan kakeknya bernama Badranala dan buyutnya bernama Maladresmi, Raja Lasem yang bergelar Raja Sawardana. Nama lain Sunan Kalijaga antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga adalah adik dari dan Empu Awang. Sunan Kalijaga adalah anak terakhir dari 10 bersaudara. Ketika wafat, ia dimakamkan di desa Kadilangu, dekat kota Demak. Makam ini hingga sekarang masih ramai diziarahi orang dari seluruh Indonesia. Sunan Kalijaga disebut-sebut punya kesaktian yang tak terkalahkan dan terelakkan. Di antara kesaktian Sunan Kalijaga adalah menghilang. Sunan Kalijaga kabarnya memiliki banyak ilmu atau ajian. Ajian yang konon dimiliki Sunan Kalijaga adalah ajian Waringin Sungsang. 2. Bertapa dalam waktu lama. Zaman dulu, bertapa adalah hal biasa yang dilakukan. Nah, konon hal tersebut juga dilakukan Sunan Kalijaga dengan waktu yang cukup lama. Namun demikian, dia tetap memperhatikan masyarakat setempat, salah satunya untuk belajar bertani. 3. Sholat Jumat di tempat berbeda. Sunan Kalijaga adalah pendakwah yang menyisipkan budaya dan kesenian untuk memperkenalkan Islam. Kabarnya dia juga memiliki kesaktian untuk melaksanakan sholat Jumat di 2 tempat yang berbeda. Kedua tempat itu adalah di Jawa dan Mekah. Di sisi lain, hal tersebut sangatlah mustahil dilakukan. Selanjutnya, mengubah tanah jadi emas. Dalam babat Tanah Jawi diceritakan beberapa karomah Sunan Kalijaga. Contoh kesaktian Sunan Kalijaga adalah mengubah tanah menjadi emas. Konon, hal itu dia perlihatkan pada Ki Pandan Arang II yang menjalankan pemerintahannya dengan congkak. Nomor 5, mengubah beras jadi pasir. Karomah Sunan Kalijaga lainnya adalah mengubah beras menjadi pasir. Hal ini dia buktikan karena merasa sangat sedih dengan rakyat di sebuah dusun yang miskin dan kelaparan. Sementara kepala dusun hidup mewah dari hasil jeripaya warganya. Kepala dusun itu tidak memberikan seliter beras pun pada warga yang memintanya karena karung-karung yang dimilikinya disebut berisi pasir. Mendengar itu, Sunan Kalijaga lantas berdoa dan mengubah beras milik kepala dusun itu benar-benar menjadi pasir. 6. Memiliki tubuh yang kuat. Ilmu yang dimiliki Sunan Kalijaga bermanfaat untuk melindungi diri dan orang lain.
Konon, kesaktian lain yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga adalah tahan terhadap api. Tubuhnya tidak mempan meskipun seluruh tubuhnya dibakar api panas. Yang selanjutnya adalah berjalan di atas air. Orang zaman dulu percaya bahwa salah satu kesaktian Sunan Kalijaga adalah berjalan di atas air. Mitos ini terus berkembang di masyarakat tanah air, khususnya Pulau Jawa. Itulah kesaktian-kesaktian yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga. Wallahu a'lam bishawab.